Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel FNG. Oke, di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi kursor dari laptop kita itu yang hilang ya teman, atau mungkin tidak bisa kita gerakkan ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mengalami kasus seperti itu, mestinya di sini kita tidak bisa menggunakan laptop kita ya, menggunakan mouse kita atau mungkin touchpad kita ya. Nah, di video ini nantinya itu saya akan berikan dua cara ya. Nah, gimana caranya? Di sini langsung aja kita ke cara yang pertama. Nah, di cara pertama, di sini langsung aja teman menggunakan saja shortcut keyboardnya, yaitu tombol Windows ditambah R ya. Kita tekan bersamaan Windows R seperti ini, hingga muncul untuk menu run seperti ini ya. Nah, kemudian di sini silahkan teman bisa ketikkan saja seperti ini ya, devmgmt.msc seperti itu ya, sama persis punya saya, devmgmt.msc. Langsung aja kita klik enter ya, seperti itu. Maka nantinya teman-teman langsung diarahkan di bagian device manager ya. Nah, di sini silahkan teman klik saja untuk di keyboardnya, yaitu tombol tab ya teman. Kita tab, kita klik satu kali seperti ini hingga di bagian FN key yang ini ya. Kemudian di sini kita klik lagi di keyboard kita, yaitu F10 ya teman, F10 hingga di bagian file seperti itu ya. Nah, di bagian file ini kita geser aja menggunakan arah ke kanan ya. Kita klik di bagian ke kanan hingga di bagian action seperti ini ya. Nah, setelah di bagian action kita enter saja seperti ini. Kemudian di sini kita geser aja ke bawah menggunakan arah ke bawah seperti itu ya. Nah, di sini kita klik lagi di bagian scan for hardware change ya teman, yang ini scan for hardware change. Setelah di bagian ini kita klik saja enter seperti itu ya. Nah, setelah seperti ini kita langsung restart saja untuk laptop kita. Yang pertama silahkan teman klik saja tombol Windows di laptopnya seperti ini hingga muncul menunya. Kemudian di sini kita klik lagi tombol tab ya teman. Kita tab di keyboard, kita klik, kemudian kita klik lagi tab, tab lagi, tab lagi, tab lagi, tab lagi, tab lagi, tab lagi, hingga di bagian power ya. Di bagian power kita enter saja seperti ini. Nah, di sini kita gunakan arah ke bawah seperti itu ya. Di bagian restart. Nah, setelah di bagian restart, silahkan teman tinggal klik saja enter ya teman untuk merestart laptopnya ya. A few moments later. Nah, di sini setelah kita restart, jika mana mungkin untuk kursornya itu tetap saja hilang, tidak bisa digunakan, kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, untuk yang cara kedua masih seperti tadi, kita gunakan shortcut yaitu Windows ditambah R ya, hingga muncul seperti ini menu run. Nah, di sini kita ketikkan lagi sama persis seperti tadi, yaitu devmgmt.msc. Lalu kita enter saja seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian device manager ini, silahkan teman tinggal klik lagi tombol tab seperti itu ya. Nah, di bagian FN key ini kita tinggal gunakan saja arah panah ke bawah ya teman, seperti ini. Nah, di sini kita ke bawahkan saja hingga ke bagian Meet and Other Pointing Device ya teman. Yang ini, Meet and Other Pointing Device. Kemudian di sini kita gunakan lagi untuk arah panah ke kanan ya, seperti itu, kita perlebar saja. Nah, kemudian di sini kita gunakan arah panah ke bawah lagi ya. Nah, di sini biasanya itu untuk device manager untuk laptop kita itu namanya berbeda-beda ya. Kalau di punya saya itu namanya HID Complaint Mouse ya teman. Tapi sesuaikan saja. Misalkan yang lainnya itu sama saja ya. Nah, di sini kita pilih saja yang paling atas terlebih dahulu ya. Nah, setelah di bagian ini, di bagian HID Complaint Mouse, kita klik saja enter seperti itu ya teman. Nah, kemudian di bagian ini ya, kita tinggal klik lagi tombol tab ya teman. Kita tab seperti ini. Ini kan di bagian oke, kita klik lagi tab seperti itu. Bagian cancel kita klik lagi tab seperti itu. Nah, setelah di bagian general ini kita gunakan arah panah ke kanan ya teman, di bagian driver seperti itu. Nah, setelah di bagian driver ini kita gunakan lagi untuk tombol tab ya teman. Kita klik tab satu kali, kemudian kita tab lagi hingga di bagian update driver ya teman. Nah, setelah di bagian update driver ini kita klik saja enter seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita gunakan saja arah panah ke bawah ya teman, seperti itu hingga di bagian browse my computer for driver ya. Kemudian di sini kita klik lagi tombol enter seperti itu. Nah, kemudian di sini kita gunakan lagi untuk tombol tab ya teman. Kita tab satu kali, kemudian kita tab lagi, kemudian kita tab lagi hingga di bagian let me pick from a list of available driver on my computer ya. Nah, setelah di bagian ini kita klik saja enter seperti itu ya. Nah, setelah di bagian ini kita klik lagi tombol tab ya teman, seperti itu, kita tab.
Nah, setelah di bagian ini kita gunakan arah panah saja ke atas ya teman. Kita pilih saja yang atas yaitu HID Complaint Device ya. Jadi di sini kita gunakan saja yang atas ya teman, atau mungkin kita samakan saja pilih yang HID Complaint Mouse ya. Tadi kan namanya HID Complaint Mouse, jadi kita samakan saja, kita gunakan saja arah panah ke bawah seperti itu ya. Nah, di sini kita klik saja enter seperti itu ya. Nah, setelah berhasil keinstall, di sini kita klik saja enter lagi ya. Kemudian di sini kita langkah terakhir yaitu kita restart saja laptop kita ya. Caranya seperti tadi, kita gunakan tombol Windows seperti ini hingga terbuka. Lalu kita gunakan tombol tab ya. Kita tab satu kali, kita tab, kita tab, kita tab, kita tab lagi, kita tab lagi, kita tab lagi, kita tab lagi. Nah, setelah di bagian tombol power kita klik enter seperti itu. Nah, di sini kita gunakan saja arah panah ke bawah ya. Kita pilih di bagian restart ya. Nah, setelah di bagian restart di sini tinggal teman-teman tinggal klik saja tombol enter di laptopnya ya, seperti itu. A few moments later. Nah, di sini setelah ke restart, di sini biasanya untuk mouse kita itu bisa digunakan kembali seperti ini ya. Kursornya itu bisa muncul lagi atau mungkin touchpad kita itu bisa digunakan kembali. Namun jika mungkin penyataan itu tetap saja tidak bisa ya, kursornya itu tetap saja hilang. Ini kemungkinan besar itu ada masalah di bagian hardware dari laptop kita. Entah touchpad kita itu bermasalah atau mungkin mouse kita baterainya habis atau mungkin gimana ya. Jadi teman-teman itu silahkan bisa bawa saja untuk laptopnya itu ke service center ya. Nah, jadi seperti itu caranya.